Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini mengenai relasi. Pengertian relasi. Secara sederhana, relasi diartikan sebagai hubungan. Dalam matematika, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah sebuah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, relasi antara nama siswa dengan mata pelajaran yang disukai, atau relasi ibu dengan anak, atau relasi siswa dengan ukuran sepatunya, ya, dan sebagainya. Relasi dapat disajikan dalam bentuk yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, yang ketiga diagram Kartesius. Mari kita lihat contohnya. Diberikan sebuah contoh yaitu Aisyah, Budaya, Cynthia, dan Dina menuju koperasi sekolah untuk membeli alat tulis. Aisyah membeli pensil dan pulpen. Budaya membeli buku tulis. Cynthia membeli pulpen dan buku tulis. Sedangkan Dina membeli pensil. Nyatakan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Kita jawab dulu ya, yang pertama dalam bentuk diagram panah. Nah, seperti ini. Diagram panah berarti kita membuat sebuah lingkaran atau oval, di mana ini kita sebut sebagai himpunan A. Himpunan A yang berisi dari nama-nama siswa tersebut. Itu ada Aisyah, ada Budaya, ada Cynthia, dan ada Dina. Kemudian himpunan B adalah relasinya, yaitu ada pensil, ada pulpen, dan buku tulis. Dari soal cerita ini didapat bahwa Aisyah, Budaya, Cynthia, dan Dina pergi membeli alat tulis, ya. Berarti relasinya adalah membeli. Kemudian kita buat di sini contoh Aisyah. Kemudian ini kita berikan noktah ya. Noktah atau bulatan ini, bulatan kecil saja ya. Nah, kemudian Aisyah membeli pensil. Nah, berarti kita buat tanda panahnya ya. Tanda panahnya Aisyah, kita buat garis ke arah pensil. Nah, kemudian jangan lupa di sini dikasih tanda panah di tengah-tengahnya ya. Nih, seperti ini. Kemudian yang kedua, Aisyah juga membeli pulpen. Berarti kita hubungkan Aisyah ke arah pulpen. Kita kasih garis lurus, kemudian di tengah-tengahnya kita beri tanda panah. Berikutnya juga sama. Budaya membeli buku tulis. Berarti kita hubungkan titik budaya dengan buku tulis. Kita tarik garis lurus budaya ke buku tulis. Ya. Cynthia membeli pulpen dan buku tulis. Berarti Cynthia, kita tarik garis lurus ke arah pulpen. Kemudian kita buat lagi garis lurus dari Cynthia ke arah buku tulis. Ya. Berikutnya yang terakhir, Dina membeli pensil. Berarti Dina kita hubungkan dengan sebuah garis lurus ke arah pensil. Nah, relasi dari soal ini adalah membeli. Ya, nah ini relasinya ditulis di atas ini ya, jangan lupa. Relasinya membeli. Kemudian ini sudah dengan cara pertama yaitu diagram panah. Berikutnya adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, dilihat dari diagram panah tadi, cara penulisannya adalah, nah seperti ini ya. Pakai kurung kurawal buka, kemudian kurung biasa, kita tulis. Himpunan A-nya tadi Aisyah. Dia pertama membeli apa? Pensil. Jadi kita tulis Aisyah, pensil. Tutup kurung, koma lagi, kita buka lagi kurungnya. Aisyah membeli apa yang kedua? Membeli pulpen. Jadi kita tulis Aisyah, pulpen. Ya, seperti itu.
Budaya membeli apa? Buku tulis. Berarti budaya membeli buku tulis. Cynthia membeli pulpen dan buku tulis. Kita menulisnya 2 kali di sini. Cynthia membeli pulpen, kemudian koma lagi. Di sini Cynthia membeli buku tulis. Kemudian Dina membeli pensil. Baik, inilah yang disebut dengan himpunan pasangan berurutan. Ya, sederhana ya, mudah dipahami. Berikutnya disajikan dengan cara diagram Kartesius. Nah, diagram Kartesius ini menggunakan sumbu X dan Y. Nah, ini seperti ini ya disajikannya. Menggunakan buku berpeta atau menggunakan penggaris ya kalau di buku tulis biasa. Nah, kita buat sumbu X dulu. Sumbu X ini berisikan nama-nama himpunan, nama-nama anggota himpunan A. Kemudian sumbu Y berisi nama-nama alat tulis ya. Nah, kemudian kita buat hubungannya. Ya. Nih, Aisyah berarti dimulai dari titik sini. Ibu ambilnya 2 kotak aja ya. Skala ininya ya. Skala jaraknya. Aisyah pertama membeli pensil. Aisyah membeli pensil. Berarti kita hubungkan Aisyah, jalan lurus ke atas, kemudian ketemu dengan pensil di sini. Pensil. Akhirnya membentuk noktah di sini ya, noktah. Ya. Kemudian Aisyah membeli pulpen. Berarti Aisyah kita naik ke atas lagi. Kemudian di sini pulpen kita arahkan. Bertemulah di sini. Ya. Nah, jangan lupa untuk menggunakan penggaris. Budaya membeli buku tulis, berarti budaya sampai ke buku tulis. Di sini ya, ketemu di sini. Dan seterusnya ya, bisa dilihat. Untuk diagram Kartesius, gunakan penggaris dan skala yang tepat ya, sehingga gambarnya lebih beraturan dan rapi. Nah, setelah kita menyatakan soal cerita tadi dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius, maka kemudian kita harus mengenal dengan istilah namanya domain. Nah, domain yaitu ini tulisannya domain, tapi kita bahasanya agak bahasa Inggris ya, domain. Nah, ini daerah asal. Daerah asal itu adalah berarti anggota himpunan yang ada di A ya, anggota himpunan A yang anggota himpunan A yaitu Aisyah, Budaya, Cynthia, dan Dina. Kemudian kita mengenal juga istilah kodomain, yaitu daerah kawan. Artinya anggota-anggota pada himpunan B, yaitu pensil, pulpen, dan buku tulis. Yang ketiga adalah range. Range itu adalah daerah hasil. Artinya, anggota himpunan B yang mendapatkan tanda panah. Ya, jangan lupa, anggota himpunan B yang mendapatkan tanda panah. Ya, seperti pensil, pulpen, dan buku tulis. Ya, cukup sekian dari Ibu. Semoga dapat dipahami. Ya, selamat belajar, selamat memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.